Selamat pagi saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan Pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
fides et misericordia, iman dan kerahiman. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, fides et misericordia, iman dan kerahiman adalah tema pokok pada hari Minggu Paskah kedua yang merupakan Minggu Kerahiman Ilahi. Ada pun kata kerahiman terkait paut dengan kata rehem, rahim, kandungan yang menunjuk pada belas kasih Allah yang sifatnya seperti rahim seorang ibu, melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, dan memberi tanpa syarat. Ada 3 kerahiman ilahi yang ditampakkan oleh Yesus Tuhan hari ini. Pertama, penguatan, jangan takut. Yesus memberikan kekuatan dan keberanian kepada para murid yang diliputi ketakutan pada orang Yahudi. Pastinya di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kedua, perdamaian, damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberikan kedamaian di tengah kegalauan, bahkan itu diserukannya sampai 3 kali. Jika dalam masa Natal Yesus Tuhan banyak disebut sebagai Emmanuel, Allah beserta kita, maka dalam masa Paskah Yesus Tuhan disebut sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir, karena Yesus selalu hadir dari awal sampai akhir hidup dan pergulatan karya hidup kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri di tengah situasi kegalauan hidup kita. Karena itu, janganlah galau hatimu. Ketiga, perutusan. Aku mengutus kamu. Yesus memberikan perutusan supaya kita juga mau berbelas kasih dengan KUD, karya memberi makan kepada mereka yang lapar, ucapan mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati, dan mengampuni, dan doa yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus, Engkaulah andalan dan harapan kami selalu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.